Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua dalam presentasi mata kuliah pengembangan metodologi yang diampu oleh Dr. Esa Nurwahyuni MPD dengan judul Model Pengembangan Bella Hendrik Banati dan 4D dalam Pengembangan Pembelajaran PAI. Saya Fatwa Azmi Syahriza, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam kelas A dengan NIM 220101210003. Pada kesempatan kali ini terdapat 3 konsep bahasan. Yang pertama, model pengembangan Bella Hendrik Banati. Yang kedua, model pengembangan 4D. Yang ketiga, model pengembangan Bella Hendrik Banati dan 4D dalam pengembangan pembelajaran PAI. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait model Bella Banati ataupun model 4D, alangkah baiknya kita meninjau terlebih dahulu terkait latar belakang dalam presentasi kali ini. Yang pertama, pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa memerlukan pengembangan untuk meningkatkan kualitasnya. Artinya di sini, pendidikan itu tuh butuh suatu pembaruan, suatu pengembangan agar kualitasnya itu tersebut dapat terus meningkat dan tidak stagnan atau stuck. Selanjutnya dalam konteks PAI, pengembangan pembelajaran itu diperlukan demi terjawabnya tantangan teknologi informasi dan revolusi industri 4.0. Tantangan zaman juga globalisasi termasuk revolusi industri 4.0 ini menuntut adanya pengembangan dari pembelajaran, khususnya dalam konteks pendidikan agama Islam. Maka dari itu, terdapat model-model pengembangan yang nanti diterapkan dalam PAI. Nah, termasuk di sini yakni model pengembangan Bella Hendrik Banati dan 4D, yang merupakan model pengembangan yang relevan digunakan untuk pengembangan pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Setidaknya terdapat 6 langkah dalam model pengembangan Bella Hendrik Banati. Yang pertama, formulating objective. Yang kedua, developing test. Yang ketiga, analyzing the learning test. Kemudian yang keempat, develop a learning system. Yang kelima, carry out activities and carry out results test. Nah, yang terakhir atau yang finalnya merupakan make improvement atau melakukan perubahan. Nah, 6 langkah ini nanti dijalankan sesuai dengan alurnya, juga nanti akan terdapat langkah-langkah di bawahnya lagi yang mesti dijalankan. Ini merupakan alur dari model pengembangan Bella Hendrik Banati. Yang pertama merupakan formulating objective atau juga bisa diartikan sebagai merumuskan tujuan. Yang kedua mengembangkan tes, develop test. Yang ketiga menganalisis kegiatan belajar, analyze learning task. Kemudian yang keempat mendesain sistem instruksional atau desain sistem. Yang kelima melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil, implement dan test output. Kemudian yang terakhir mengadakan perbaikan atau change to improve. Nah, langkah-langkah ini tuh merupakan langkah-langkah yang terdapat dalam model pengembangan Bella Hendrik Banati. Bella Hendrik Banati merumuskan tujuan sebagai langkah pertama dari model pengembangannya, yakni apa sih tujuan itu atau merancang tujuan itu seperti apa sih gitu, yakni pemberitahuan pengalaman hasil belajar yang menyatakan suatu harapan belajar siswa yang akan diketahui, dilakukan, dan dirasakan sebagai suatu hasil belajar. Tujuan pembelajaran juga merupakan pernyataan tentang kondisi yang diinginkan setelah pembelajaran melalui proses pembelajaran atau disebut juga sebagai hasil belajar. Nah, pada langkah pertama inilah Bella Hendrik Banati menggagaskan bahwasanya seorang pendidik harus tahu tujuan belajar seperti apa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran ini. Hasil belajar seperti apa yang diinginkan, kemudian juga kondisi seperti apa yang dibutuhkan sebagai suatu hasil belajar dari proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Begitu. Selanjutnya, yang kedua merupakan mengembangkan tes. Pada langkah ini merupakan tes yang dikembangkan berdasarkan tujuan yang digunakan dan diinginkan, yang tadi itu telah dirumuskan dengan baik.
untuk menentukan kepiawaian suatu harapan yang akan diperoleh dalam mencapai hasil suatu pembelajaran. Tes pengembangan layak untuk mengukur pencapaian hasil belajar yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Setelah tujuan belajarnya diketahui, hasil belajarnya sudah diketahui, maka langkah selanjutnya itu mengembangkan tesnya. Langkah ini dimulai bisa dalam menemukan tugas-tugas belajar, kemudian juga menilai dan melakukan tes masukan, kemudian juga mengidentifikasi karakteristik tugas belajar yang aktual. Nah, karena tadi itu telah dirumuskan tujuannya seperti apa, maka ya selanjutnya tinggal dikembangkan. Tes seperti apa yang bisa menggambarkan hasil belajar nanti. Langkah ketiga dari model pengembangan Bella Hendrik Banati ini adalah menganalisis tugas belajar, yakni menganalisis rangkaian kegiatan yang akan dilakukan peserta didik selama proses pembelajaran. Dalam menyusun rangkaian kegiatan juga harus memperhatikan pengetahuan awal peserta didik. Nggak boleh tuh pendidik tuh tidak mau tahu terkait pengetahuan awal peserta didik, itu sangat bahaya sekali. Juga pada langkah ini, apa yang dirumuskan harus dipelajari sehingga menunjukkan perilaku seperti apa yang ditunjukkan dalam tujuan yang telah dirumuskan. Dalam kegiatan ini, kemampuan belajar awal peserta didik harus dianalisis dan dinilai karena ia tidak perlu lagi mempelajari apa yang telah mampu atau telah dikuasainya. Tentu pada langkah menganalisis tugas belajar ini tuh pendidik harus tahu, oh ternyata materi ini tuh telah dikuasai oleh peserta didik, maka saya tidak perlu mengulanginya lagi gitu. Tapi apabila memang belum dikuasai, maka pendidik itu boleh untuk merefresh atau mengulangi materinya hingga nanti akhirnya pengetahuan awal peserta didik itu mampu diketahui dan juga pendidik ini tuh bisa menyesuaikan seperti apa proses pembelajarannya. Nggak boleh jadi seorang pendidik tuh bodoh amat atau nggak mau tahu terkait pengetahuan awal dari peserta didik itu. Itu kata kuncinya. Yang keempat adalah mengembangkan sistem pembelajaran. Setelah tadi tujuan tersebut dirumuskan, kemudian juga tesnya itu dikembangkan, kemudian juga tugas-tugas belajar itu dianalisis, maka langkah selanjutnya itu mengembangkan sistem pembelajarannya. Langkah berikutnya yakni mengembangkan alternatif dan mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peserta didik dapat menguasai kegiatan yang akan dianalisis. Selain itu, perlu juga ditentukan siapa yang memiliki potensi terbaik untuk mencapai fungsi yang harus dijalankan dan menentukan kapan dan di mana fungsi tersebut harus dilakukan. Artinya dalam langkah ini pengembangan sistem pembelajaran itu ya disesuaikan dengan analisis-analisis yang tadi telah dilakukan. Apabila memang tesnya itu telah dilampaui oleh peserta didik, maka ya pengembangan itu harus lebih ke depan lagi, lebih lanjut lagi. Tidak perlu mengulang yang telah lalu. Gitu. Setelah 4 tahapan tersebut dilakukan, maka selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan dan uji hasil. Pada langkah ini, apa yang dapat dilakukan peserta didik sebagai hasil penerapan sistem harus dinilai sehingga mereka dapat mengetahui sejauh mana mereka telah berperilaku seperti yang dimaksud dalam rumusan tujuan. Nah, dalam langkah ini juga pendidik tuh harus mampu peka apakah peserta didik ternyata telah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau belum. Kalau memang setelah dilakukan kegiatan dan uji hasil ternyata memang belum, maka ya bisa diulang lagi. Tapi ketika nanti sudah dilaksanakan kegiatan ini dan juga telah dilaksanakan uji hasil dan menunjukkan bahwa hasil tersebut itu baik, maka ya sudah selesai dan tidak perlu melakukan atau mengulang kegiatan ini lagi. Seperti yang telah dikatakan, setelah tadi dilakukan uji hasil, jika menunjukkan hasil yang baik, maka tidak perlu mengulanginya, tapi tetap perlu untuk melakukan perbaikan, gitu, agar menjadi umpan balik atau feedback dari keseluruhan sistem sehingga dapat dilakukan perbaikan atau perubahan jika diperlukan dalam upaya perbaikan pembelajaran. Nah, dari uji hasil tersebut itu diketahui apakah sudah mampu mencapai tujuannya atau belum. Setelah itu baru dilakukan perbaikan atau umpan balik. Apa saja sisi-sisi yang perlu diperbaiki atau diubah agar pengembangan pembelajaran ini tuh terus berjalan dan dilakukan perbaikan dalam pembelajarannya.
Begitu. Kita mengetahui 6 tahapan dari model pengembangan Bella Banati ini, selanjutnya kita akan membahas terkait kelebihan dari model pengembangan Bella Hendrik Banati ini. Pertama, tujuan yang dicapai oleh peserta didik itu dianalisis dan dirumuskan dengan spesifik. Ini merupakan kelebihan dari model pengembangan Bella Banati. Artinya tujuan memang benar-benar dihitung dan dirumuskan secara spesifik, tidak hanya ditentukan tanpa memperhatikan kondisi peserta didik. Nah, ini merupakan kelebihan pertama dari model pengembangan Bella Banati. Kemudian yang kedua, dalam model pengembangan Bella Banati ini memuat 3 aspek kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga nanti tujuannya itu jelas ke arah mana aspek kompetensinya yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, terdapat pengujian dan revisi sistem berdasar hasil evaluasi. Setelah tadi ada uji hasil dan juga lakukan perbaikan, artinya terdapat pengujian dan revisi sistem. Di mana sih sistem yang belum berjalan, di mana sih sistem yang kurang, atau di mana sih sistem yang diperlukan suatu perubahan dan perbaikan. Nah, ini merupakan kelebihan dari model pengembangan Bella Banati yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dalam menjalankan model pengembangan ini. Tentu saja di antara kelebihan dari model pengembangan Bella Banati tersebut terdapat juga kekurangannya. Yang pertama, langkahnya terlalu sedikit, hanya 6 langkah. Memang di dalam langkah-langkahnya tersebut itu tuh ada langkah-langkah kecil atau rangkaian atau juga step-step dari bagiannya masing-masing. Tapi ketika tidak diperhatikan lebih lanjut, maka langkah tersebut akan dinilai sebagai suatu langkah yang sederhana dan akan dikhawatirkan membuat kurang efektif dari berjalannya model pengembangan Bella Hendrik Banati ini. Yang kedua, tidak ada penjelasan secara spesifikasi tentang cara perancangan sistem. Ini dibebaskan seperti apa perancangan sistem dilakukan itu sesuai dengan kondisi masing-masing yang dihadapi oleh pendidik. Kemudian juga cenderung terfokus pada materi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Nah, di sini tuh termasuk kekurangan dari model pengembangan Bella Banati. Kenapa? Karena dikhawatirkan materi-materi yang telah dikuasai oleh peserta didik itu dikhawatirkan akan terlupa atau akan ngeblank ketika terlalu fokus pada materi yang belum dikuasai. Misalkan nih, ada materi yang memang benar-benar harus dipahami oleh peserta didik dan menjadi tujuan dari pembelajaran ini. Namun ada satu materi yang di belakangnya yang tidak diulang-ulang atau juga tidak diperhatikan secara lebih lanjut. Maka materi yang sebelumnya ini akan dikhawatirkan akan terlupa atau akan hilang begitu saja ketika terlalu fokus dengan materi yang akan dicapai. Itu termasuk kekurangan dari model pengembangan Bella Hendrik Banati. Nah, kita telah mengupas tuntas terkait model pengembangan dari Bella Hendrik Banati. Selanjutnya kita akan membahas terkait model pengembangan 4D yang digagaskan oleh Thiagarajan. Model pengembangan 4D adalah pendekatan sistematik yang digunakan dalam pengembangan pembelajaran yang efektif. Model 4D digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Model 4D dikembangkan oleh Thiagarajan, Dorothy Semel, dan Melvin Semel pada tahun 1974. Nah, dalam tahapan 4D ini terdapat 4 4D, 4 langkah yang harus dijalankan dalam model pengembangannya. Yakni yang pertama adalah define atau pendefinisian. Yang kedua desain perancangan. Yang ketiga develop pengembangan. Yang terakhir adalah disseminate atau penyebaran. Ini merupakan alur dari model pengembangan 4D Thiagarajan. Pada langkah pertama atau define, kita diminta untuk melakukan setidaknya 5 hal. Yang pertama adalah front end analysis, di mana guru melakukan diagnosis awal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang kedua adalah learner analysis, di mana pada tahap ini dipelajari karakteristik peserta didik seperti kemampuannya, motivasi belajarnya, kemudian juga latar belakangnya, dan sebagainya. Yang ketiga ada task analysis, di mana pendidik menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik dapat mencapai kompetensi minimal yang diharapkan. Ada juga konsep analisis, yakni
menganalisis konsep yang akan diajarkan, menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Nah, yang terakhir ini specific instructional objective, yakni menulis tujuan pembelajaran, perubahan perilaku yang diharapkan setelah belajar dengan kata kerja operasional atau KKO. Dalam langkah pendefinisian ini, seluruhnya itu ditentukan dan didefinisikan apa saja, seperti kemampuan peserta didik, kemudian juga tugas pokok yang harus dikuasai, konsepnya seperti apa, tujuannya bagaimana. Nah, disinilah langkah pertama dari model 4G untuk mengembangkan suatu pembelajaran. Setelah didefinisikan atau ditentukan, langkah selanjutnya adalah desain atau perancangan. Ada 4 langkah di sini. Construction Criterion Reference Test, yakni menyusun tes kriteria sebagai tindakan pertama untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik serta alat evaluasi apa yang harus digunakan. Kemudian ada media selection, format selection, juga national design. Artinya di sini tuh dirancang medianya apa aja, kemudian juga format penyajiannya seperti apa, kemudian juga dianalisis konsep apa yang diajarkan, serta langkah-langkahnya itu seperti apa. Pada tahap inilah itu semua dilakukan setelah tadi didefinisikan pada langkah pertama. Jika sudah melakukan perancangan, maka selanjutnya adalah develop atau pengembangan. Ini tuh ada 2 langkah. Yang pertama, expert appraisal. Yang kedua ada development testing. Pada expert appraisal ini melibatkan seorang ahli untuk menilai apakah proses pengembangan dan pembelajaran tadi itu tuh udah sesuai apa belum. Inilah fungsinya ahli untuk menilai itu semua. Yang kedua ada development testing. Ya tentu saja sebelum pengembangan pembelajaran ini disebarkan terdapat uji dari pengembangan ini apakah memang sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum, atau terdapat perubahan atau revisi-revisi terhadap pengembangan tersebut. Inilah langkah ketiga dari model 4D Diagology. Nah, yang terakhir ini merupakan disseminate atau penyebaran. Ada 3 kata kunci dalam langkah ini. Yang pertama, validation testing, yakni untuk uji tes validasi. Setelah tadi melakukan uji secara ahli atau melibatkan ahli dan juga ada tes uji hasil, maka selanjutnya adalah tes validasi apakah ini sudah layak untuk disebarluaskan ke khalayak umum atau belum. Inilah ada fungsi dari validation testing pada disseminate ini. Kemudian juga ada packaging, seperti apa penyebarannya ini dilakukan, apakah melalui buku, jurnal, dan sebagainya. Ini melakukan packaging. Kemudian juga ada diffusion dan adaptation, di mana disesuaikanlah model pengembangan ini dengan orang-orang di luar sana agar bisa didifusi atau diserap, juga agar bisa diadoption atau diadopsi oleh orang luar, sehingga orang luar itu tidak kesulitan dalam menerapkan model pengembangan yang dilakukan ini. Setelah kita membahas terkait alur atau tahapan dalam model pengembangan 4D, selanjutnya kita membahas terkait kelebihannya apa aja sih. Yang pertama, uraiannya lebih lengkap dan sistematis. Karena memang dalam 4 langkah tersebut itu sudah mencakup dari model pengembangan yang diharapkan. Nah, Tiagarajan ini menggagaskan bahwasanya dalam define, design, kemudian develop dan disseminate ini tuh sudah diuraikan cara-caranya dan juga sistemnya secara jelas sehingga mudah untuk dipahami oleh para pendidik yang ingin melakukan model pengembangan ini. Kemudian juga tadi disebutkan dalam developnya itu melibatkan ahli dalam melakukan uji cobanya sehingga apa yang dihasilkan dalam model pengembangan ini tuh dapat dipercaya karena ahli yang ngomong, expert yang ngomong, bukan hanya terpaku pada uji hasil atau validasi saja. Disinilah ada ahli yang bertanggung jawab dalam menyampaikan penilaiannya. Kemudian yang terakhir ada uji coba dan revisi sistem yang dapat dilakukan berkali-kali. Ya, setelah tadi mencapai develop, itu tuh ada uji coba dan revisi apakah ini sudah benar-benar sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Kalau memang belum, bisa diulang lagi, direvisi lagi, mana nih desain yang salah atau perancangan dari mana nih yang kurang tepat untuk dilakukan, maka nanti akan direvisi dan diperbaiki
agar mencapai hasil yang diinginkan. Setelah tadi kita membahas kelebihan dari model pengembangan 4D, tentu saja ada kekurangannya juga. Yang pertama, tidak ada kejelasan terkait mana yang harus didahulukan antara analisis konsep atau analisis tugas. Karena memang dalam tadi disebutkan dalam pendefinisian atau analisis konsep dan tugas tersebut tuh hanya dijelaskan ya pendidik melakukan analisis konsep, kemudian analisis tugas, analisis karakteristik peserta didik dan lain sebagainya tanpa diketahui atau dijelaskan mana nih yang mesti didahulukan antara ketiganya atau juga yang antara lain-lainnya. Ya, maka dari itu ini termasuk dari kekurangan dari model pengembangan 4D ini. Juga tahapan 4D ini hanya pada tahap penyebaran saja. Maksudnya setelah penyebaran tersebut, setelah dilakukan penyebaran tidak ada lagi uji atau evaluasi yang dilakukan. Ya, mungkin nanti ada perubahan atau perkembangan pada dunia dan lain sebagainya yang memaksa bahwasanya model pengembangan tersebut itu kurang layak, ya tidak bisa dilakukan evaluasi lagi, maka akan dilakukan model pengembangan yang baru. Artinya setelah tahap di penyebaran sudah berhenti di situ dan tidak bisa diulang atau mungkin tidak bisa dievaluasi secara jelas lagi gitu. Model pengembangan Bella Hendrik Banati dan 4D dalam pengembangan PAI. Lingkaran berwarna hijau menggambarkan model pengembangan Bella Hendrik Banati, sedangkan berwarna kuning menggambarkan model pengembangan 4D. Kolaborasi dan perspektif beragam, pemecahan masalah dan pemikiran kritis, pembelajaran berbasis proyek, peran guru sebagai fasilitator. Nah, ini tuh menggambarkan pengembangan Bella Hendrik Banati terhadap pengembangan PAI, di mana dalam melakukan pembelajarannya atau model pengembangannya ini melibatkan beberapa pihak, mulai dari guru, kemudian juga siswa, juga pihak sekolah. Artinya terdapat kolaborasi dan perspektif yang beragam dalam model pengembangan ini. Tidak hanya terfokus pada guru, tidak hanya terpaku pada guru, tapi juga melibatkan berbagai pihak. Kemudian ada pemecahan masalah dan pemikiran kritis, pembelajaran berbasis proyek, peran guru sebagai fasilitator. Contohnya gini, misalkan seorang guru ingin menjelaskan tentang materi terkait berwudu. Guru tuh harus tahu sejauh mana peserta didik itu mengetahui definisi wudu, kemudian juga sejauh mana mereka tahu anggota-anggota wudu apa saja dan juga bagaimana cara melakukannya dan lain sebagainya. Setelah itu diketahui, maka selanjutnya adalah guru menentukan tugas-tugas belajar atau juga uji soal tes yang akan diberikan kepada peserta didik. Akan diberikan contoh tes, misalkan apa definisi dari wudu, apa sebab-sebab yang mewajibkan wudu, kemudian juga apa air yang bisa digunakan dalam berwudu. Nah, disitulah tes-tes dilakukan kepada murid untuk menilai sejauh mana murid bisa memahami materi yang diberikan. Jika memang materi tersebut sudah dipahami, ya maka sudah selesai materi pembelajaran sampai saat itu. Tapi jika ternyata murid itu kesulitan terhadap satu soal atau misalkan tidak bisa menjawab beberapa soal, maka perlu ditindaklanjuti. Pertama, apakah materi yang dijelaskan itu kurang dipahami oleh siswanya, ataukah memang soal tersebut yang terlalu sulit untuk dijawab oleh siswanya, atau juga apakah soal tersebut kurang relevan dengan materi yang disampaikan. Nah, itu harus diuji dan dilakukan revisi terhadap tujuan yang belum dicapai oleh siswa tersebut. Untuk model pengembangan 4D, ada penentuan tujuan belajar sesuai Al-Quran dan hadis, kemudian dengan perancangan perangkat pembelajaran Islami, kemudian penggunaan media pembelajaran Islami, penyebaran dan hubungan antar pihak. Setelah tadi ditentukan tujuannya, misalkan dalam materi berkurban, misalkan, ya maka nanti akan didesain bagaimana cara menjelaskan
cara untuk memotong hewan kurban, kapan dilaksanakannya pemotongan hewan kurban, dan lain sebagainya. Kemudian juga karakteristik siswanya seperti apa, apakah mereka bisa hanya dijelaskan melalui metode ceramah, atau ternyata memang butuh media pembelajaran. Nah, juga ditentukan juga tuh apakah media pembelajarannya itu menggunakan video YouTube atau menggunakan boneka sapi untuk diunjukkan dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan kondisi dari peserta didiknya. Jika ada sesuatu yang kurang dipahami oleh misalkan peserta didik, ya maka harus dicari lagi media pembelajaran ataupun jawaban dari kesulitan tersebut. Tidak bisa misalkan guru ini tuh hanya ceramah terus menerus, kemudian itu guru peserta didiknya hanya mendengarkan kemudian bosan, itu akan terasa sulit dan materi tidak akan bisa diserap secara maksimal. Kemudian juga ada penyebaran dan hubungan antar pihak. Artinya dalam model pengembangan 4D ini melibatkan beberapa pihak, bahkan melibatkan ahli di dalamnya untuk menilai apakah memang kegiatan pemotongan hewan kurban ini tuh hanya perlu dilakukan lewat video YouTube, atau ternyata perlu lebih lanjut lagi, misalkan pada hari Idul Adha anak-anak tuh harus bisa melihat dan nanti akan diberikan tugas-tugas dan sebagainya. Ya, itu nanti ahli tersebut yang menilai apakah memang cukup dengan hanya diceramah atau cukup video YouTube, atau bahkan harus dengan menonton langsung ketika pemotongan hewan kurban di hari raya Idul Adha. Begitu model pengembangan 4D jika diterapkan dalam model pengembangan pendidikan agama, dalam pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Pemateri undur diri. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan melalui kolom komentar atau melalui email di bawah. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.